Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Azura dengan NIM 19018184. Saya berasal dari pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yaitu yang pertama ada konsep dasar administrasi PTK. Pengertiannya yaitu berasal dari kata ad and administrate. Ad arti katanya yaitu ke atau kepada, atau dalam bahasa Inggris itu to, dan administrate dan arti katanya melayani, to serve, atau membantu, to help. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Yaitu kita masuk pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan menurut pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugasnya adalah tenaga kependidikan bertugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk di perguruan tinggi. Lanjut kepada proses administrasi PTK. Yang pertama itu perencanaan. Dari perencanaan ini, kita bisa bagi lagi menjadi perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, lanjut kepada penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, dan perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan itu bisa dibagi lagi metodenya. Ada metode tradisional dan metode perencanaan terintegrasi. Lanjut lagi ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada lagi, yaitu pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah itu pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Lanjut kepada promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dari pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan ini, pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Lanjut lagi ke pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Agar pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Lanjut lagi yang ketiga yaitu promosi dan mutasi PTK. Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status ketenaga kerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja mendalam dan memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan.
Lanjut yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu ada tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Lanjut lagi cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa cutinya, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, atau cuti bersalin. Cuti tahunan ini merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Cuti besar ini merupakan PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Cuti sakit itu merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Lanjut ke pemberhentian PTK. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitan dengan tenaga kependidikan di sekolah. Lanjut ke kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan Dinas Pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikan dengan tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, menurut Mangkunegara Prabu Anwar, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan antara lain yaitu 1. Inteligensi, 2. Kemampuan dan kepercayaan diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memiliki integritas pribadi, perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik memenuhi harapan teman-temannya. 4. Dapat mengadakan kontak hubungan dengan lancar. Yang kelima, memiliki sikap inovatif dan mampu mewujudkannya. Dan yang keenam, berorientasi pada aplikasi sesuai membuat rencana yang dapat dilaksanakan. Dan itulah dia penjelasan saya tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.